Haleluya, puji Tuhan, salam sejahtera bagi kita semua, keluarga GPDI El Shaddai Magelang. Rise up, bangkit, bergerak, berdampak. Puji Tuhan, kita bersyukur hari ini kembali kita dapat menikmati kebenaran firman-Nya. Dan mari kita mau terima pesan serta berkat-berkat Tuhan melalui renungan 79 kita. Terlebih dahulu kita akan langsung saja membuka Alkitab kita di dalam kitab 2 Timotius 4 ayatnya yang ke-8. Sekali lagi 2 Timotius 4 ayat 8. Demikian bunyi firman Tuhan. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, Hakim yang adil pada harinya. Tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Puji Tuhan. Renungan firman Tuhan kita hari ini saya berikan judul Mahkota Kebenaran. Mari Bapak Ibu kita akan belajar firman Tuhan ini bersama-sama dan terlebih dahulu kita akan mengobservasi ayat yang kita sudah baca tadi. Bapak Ibu, surat ini adalah tulisan dari Rasul Paulus ya, atau kitab ini adalah tulisan dari Rasul Paulus yang ditujukan kepada Timotius yang merupakan seorang murid, bahkan Paulus pun menganggapnya sudah sebagai anak sendiri, dan tentunya Timotius ini juga adalah rekan sepelayanan dari Rasul Paulus. Nah, pasal ini berisikan pesan dari Paulus kepada Timotius. Yang pertama, untuk memberitakan firman Tuhan supaya si Timotius ini tetap semangat di dalam pelayanannya, kemudian dia dapat bersiap sedia menghadapi segala keadaan apapun di dalam pelayanannya. Dan juga di sini Rasul Paulus memberikan pesan kepada Timotius untuk bagaimana dia bisa berhati-hati, waspada terhadap tantangan yang akan dia hadapi dalam pelayanannya kelak. Nah, di sini juga Rasul Paulus berbicara tentang kesetiaannya ya dalam iman akan Kristus dan di dalam harapannya bagaimana di akhir pelayanannya pasti Paulus akan menerima yang namanya mahkota kebenaran. Nah, mengapa sebenarnya Rasul Paulus ini menyampaikan pesan-pesan ini kepada Timotius, Bapak Ibu? Tentunya ada alasannya, yaitu karena Rasul Paulus ingin memberikan dorongan kepada Timotius agar dia ini tetap setia, tekun, berjuang, bertahan dalam pelayanannya. Walaupun akan ada tantangan, akan ada mungkin kesulitan-kesulitan dan juga banyak hal-hal yang bisa dihadapi oleh Timotius. Tapi dengan pesannya ini Rasul Paulus ingin menyemangati, ya, mendorong, menguatkan si Timotius. Kemudian Rasul Paulus melalui pesannya ini juga memperingatkan si Timotius supaya dia berhati-hati, waspada terhadap tantangan ajaran yang tidak sehat yang akan bermunculan di tengah-tengah pelayanannya. Jadi Timotius harus benar-benar terus mengajarkan kebenaran, harus bertahan akan firman Tuhan, dan harus tekun menyampaikan apa yang benar-benar menjadi isi firman Tuhan. Jadi ajarannya tidak boleh tercampur, tidak boleh terkontaminasi dengan hal-hal yang di luar dari firman Tuhan. Nah, di sini juga Rasul Paulus melalui pesannya ingin menegaskan kepada Timotius tentang pentingnya memberitakan Injil dengan keberanian dan ketekunan. Nah, ini sekali lagi untuk menguatkan Timotius ya, supaya dia ini benar-benar berjuang di dalam pelayanannya. Nah, itu sedikit observasi yang kita bisa temukan di dalam pasal atau perikop yang kita sudah baca tadi. Kemudian kita akan melihat interpretasinya Bapak Ibu ya. Apa yang kemudian dapat kita pelajari dari kisah suratan Paulus kepada Timotius ini. Nah, seperti yang tadi kita sudah bahas pada bagian observasi, di sana dikatakan bahwa Paulus di sini juga bersaksi, dia menyampaikan bagaimana dia ini sudah setia melayani Tuhan, dia sudah bertahan melayani Tuhan, dan dia berharap, dia yakin bahwa dia akan menerima mahkota kehidupan atau mahkota kebenaran. Nah, ini sesuai dengan apa yang kita pelajari hari ini, sesuai dengan judul renungan kita, yaitu mahkota kebenaran. Dan kalau kita kembali melihat Bapak Ibu ayat pokok kita tadi di dalam 2 Timotius 4 ayat 8, pada bagian terakhir Paulus berkata demikian. Tetapi
bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Apa yang dimaksudkan oleh Rasul Paulus di sini? Yaitu mahkota kebenaran, Bapak Ibu. Jadi Paulus yakin dia sudah menerima mahkota kebenaran, sudah disediakan Tuhan, dan Paulus berkata bahwa bukan cuma dirinya saja yang bisa menerima mahkota kebenaran yang sudah disediakan Tuhan mahkota kebenarannya, tetapi semua orang yang merindukan kedatangannya itu juga bisa menerima mahkota kebenaran daripada Tuhan. Nah, Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, mahkota kebenaran ini sebenarnya apa ya? Mahkota kebenaran itu adalah hadiah Bapak Ibu, upah bagi kita semua dari Allah. Mahkota kebenaran ini bukanlah sesuatu yang kita terima hanya karena perbuatan kita semata-mata, tetapi yang terutama adalah karena anugerah Tuhan. Hanya karena anugerah Tuhan, hanya karena perkenanan Tuhan, dan hanya karena kehendak Tuhan saja. Jadi walaupun mungkin kita sudah melakukan banyak hal baik, tetapi bukan itulah yang menentukan. Ya, semuanya kembali kepada kehendak Allah dan anugerah Allah. Tetap Tuhan memperhitungkan setiap perbuatan baik yang kita lakukan tentunya ya. Kita semua orang yang percaya kepada Kristus akan menerima mahkota kebenaran itu, asalkan kita merindukan kedatangannya. Seperti yang dikatakan Rasul Paulus tadi, semua orang yang merindukan kedatangannya pasti akan juga menerima mahkota kebenaran. Nah, kedatangan Tuhan Yesus itu apa? Yaitu kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali ke dalam dunia ini. Yang pertama, Tuhan Yesus datang, lahir dari Maria, ya dia menjadi hadir sebagai seorang manusia ya dari bayi, kemudian dia bertumbuh melakukan banyak pelayanan di dunia. Itu kedatangan Tuhan Yesus yang pertama kali ke dalam dunia. Dan kalau kedua kalinya nanti Tuhan Yesus akan datang, ya kita akan melihat ya di kesudahan zaman, yaitu umat-umat Tuhan akan bertemu dengan Tuhan Yesus. Nah, disitulah hari kedatangan Tuhan yang dirindukan ya oleh orang-orang yang percaya kepada Yesus. Nah, di dalam menantikan kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali ini, kalau seseorang ini benar-benar merindukan kedatangan Tuhan Yesus, maka dia pasti akan mempersiapkan dirinya, Bapak Ibu. Dia akan benar-benar bersiap sedia supaya kemudian mahkota kebenaran itu juga akan benar-benar dia terima. Nah, disinilah aplikasinya Bapak Ibu. Apa yang harus kita lakukan sebagai bentuk persiapan kita, bagaimana kita mempersiapkan diri untuk menyambut kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali, supaya kelak kita bisa menerima mahkota kehidupan. Yang pertama, kita akan melihat juga dari setiap pesan-pesan yang sudah Rasul Paulus sampaikan di dalam suratannya ini. Yang pertama yaitu adalah beritakan firman Tuhan. Ya, kita bisa melihat terlebih dahulu di dalam ayat yang kedua. Di sana dikatakan beritakanlah firman. Nah, mungkin ada yang berpikir bahwa ini adalah tugas dari hamba-hamba Tuhan saja, dari pendeta-pendeta saja. Saya hanya mendengarkan, saya hanya belajar. Tapi ternyata Bapak Ibu jemaat juga bisa memberitakan firman Tuhan dan harus beritakan firman Tuhan. Misalkan Bapak Ibu bertugas ya, diberikan kepercayaan untuk pelayanan, membawakan renungan dalam ibadah atau di dalam grow, itu juga bentuk memberitakan firman Tuhan. Atau Bapak Ibu bisa membagikan ayat-ayat firman Tuhan dalam melalui media apapun. Bapak Ibu bisa menyampaikan kesaksian tentang kuasa Tuhan yang tentunya juga sesuai dengan firman Tuhan, bukan untuk kesombongan. Dan Bapak Ibu juga bisa bertingkah laku, ini juga penting Bapak Ibu ya. Jadi tidak hanya kelihatannya saja rohani, tapi benar-benar terbukti dari tingkah lakunya, dari gaya hidupnya, dari seluruh kehidupannya yang sesuai dengan firman Tuhan ya. Karena dalam firman Tuhan pun banyak sekali ajaran-ajaran tentang tingkah laku, tentang perbuatan yang baik, yang benar yang harus kita lakukan. Nah, kemudian yang kedua ya, bagaimana apa yang harus kita lakukan untuk mempersiapkan diri kita ya, yaitu adalah nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Masih di ayatnya yang kedua dari 2 Timotius 4 ayat 8 ini.
Nah, menyatakan apa yang salah bukan berarti mencari-cari kesalahan orang lain Bapak Ibu. Kemudian memojokkan mereka, memandang rendah, menyalah-nyalahkan dan sebagainya. Bukan demikian. Tetapi di sini yang dimaksudkan dengan nyatakanlah apa yang salah, yaitu jika kita tahu ada yang salah atau memang sudah benar-benar terbukti salah ya dari seseorang tentunya, maka disitulah kemudian kita harus bertindak. Misalkan kita bisa menasihati, kita bisa mengingatkan, kita bisa menegur mungkin jika diperlukan. Dan semua itu harus dilakukan dengan segala kesabaran. Kemudian dengan kasih dan juga pengajaran. Yang artinya diajarkan, diberitahu apa yang benar, apa yang harus dirubah dan bagaimana merubahnya. Jadi tidak cuma nasihatin kamu jangan seperti ini, tidak boleh kayak gini. Tapi kita harus juga kasih tahu apa yang baik, apa yang benar yang harus dilakukan. Ya, kemudian Bapak Ibu kita juga harus apa yang harus juga kita lakukan. Nah, di dalam ayatnya yang selanjutnya. Di dalam ayatnya yang kelima, mohon maaf ya Bapak Ibu ya, di ayat yang kelima, apa yang harus kita lakukan untuk mempersiapkan diri kita, yaitu kuasailah diri dalam segala hal. Nah, kita sudah banyak belajar mengenai apa mengendalikan diri, apa itu penguasaan diri, ya, baik itu di dalam hal emosi atau perasaan, di dalam keinginan atau hal nafsu, perbuatan, pikiran dan sebagainya. Dan memang ini sesuatu yang sangat perlu karena dari pengendalian diri, penguasaan diri itu dapat mencegah kita, menahan kita untuk tidak melakukan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Ya, Mazmur 141 ayat 3 sampai ayat 4 saya bacakan dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari. Di sana dikatakan bahwa, "Ya Tuhan, jagalah mulutku dan awasilah bibirku. Jauhkanlah aku dari keinginan berbuat jahat. Jangan biarkan aku bergabung dengan orang durhaka dan ikut makan dalam pesta mereka." Ya, ini adalah satu doa yang baik yang juga kita bisa naikkan kepada Tuhan untuk menjaga diri kita, menguasai diri kita supaya kita bisa terus hidup dalam kebenaran. Kemudian yang selanjutnya, persiapan apa lagi yang harus kita lakukan, yaitu sabar menderita Bapak Ibu ya. Dalam kehidupan kita tentunya banyak hal yang terjadi, baik itu sesuatu yang baik, menyenangkan atau membuat menderita ya. Dalam keadaan hidup yang sedang baik, senang atau berbahagia, mungkin kita akan mudah untuk bersyukur, mungkin akan rajin beribadah dan sebagainya. Dalam keadaan menderita, hendaklah kita juga sama demikian Bapak Ibu. Tetap bersuka cita, tetap bersyukur, tetap beribadah, tetap pelayanan, tetap beraktivitas dengan baik. Tentunya terus berdoa, memohon pertolongan daripada Tuhan. Bukan berarti ketika menderita, kecewa kepada Tuhan, menjauhi Tuhan, meninggalkan Tuhan. Justru itu sangat salah Bapak Ibu ya. Kita akan benar-benar tersiksa, makin menderita kalau jauh daripada Tuhan. Tapi kalau ada penderitaan yang kita alami, sabar ya, hadapi bersama dengan Tuhan. Roma 12 ayat 12 saya bacakan dalam terjemahan sederhana Indonesia. Bersukacitalah karena kita yakin bahwa harapan sebagai pengikut Yesus pasti terwujud. Saat menghadapi kesusahan, berdirilah teguh dan dalam keadaan apapun tetaplah berdoa. Luar biasa ayatnya ini ya. Kemudian yang terakhir Bapak Ibu, apa yang harus kita lakukan sebagai bentuk persiapan kita menanti kedatangan Tuhan dan juga supaya dapat mahkota kebenaran, yaitu tunaikan tugas pelayanan. Masih di dalam ayatnya yang kelima tadi ya. Tunaikan itu artinya lakukan, ya, laksanakan atau lunasi. Jadi ini nasihat bagi kita untuk kita memberikan hidup kita yang memang harus benar-benar kita bawa kepada Tuhan untuk melayani. Dan melayani ini sungguh-sungguh harus dikerjakan, harus dilaksanakan. Dan seperti hutang yang harus dilunasi, harus dibayar. Apapun yang dapat kita lakukan untuk Tuhan, untuk melayani, mari kita lakukan. Baik itu di dalam gereja maupun di luar gereja. Misalkan pelayanan di dalam gereja kita tahu bersama, mungkin pelayanan altar,
Penyambut jemaat, pendoa, bersaksi, berkhotbah, ya beribadah memuji Tuhan, itu pelayanan dalam gereja. Pelayanan di luar gereja juga ada Bapak Ibu ya. Bagaimana kita berbuat, bertingkah laku yang sesuai dengan firman Tuhan, kita mengasihi sesama, kita belajar firman Tuhan dan berdoa secara pribadi, kita memberitakan firman Tuhan, itu adalah bentuk pelayanan kita di luar gereja. Jadi dalam gereja, luar gereja tetap harus melayani Tuhan. Nah, jadi Bapak Ibu, kita belajar hari ini. Kesimpulannya, mari kita persiapkan diri kita untuk menyambut kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali dengan persiapan yang benar-benar matang ini. Ya, kita lakukan hal-hal tadi sehingga kelak kita layak untuk menerima mahkota kebenaran yang Tuhan Yesus sudah janjikan dan Tuhan Yesus sudah sediakan itu bagi kita semuanya. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita semuanya Bapak Ibu. Terima kasih bagi Bapak Ibu yang telah mengikuti Renungan 79. Kiranya dapat menjadi berkat kekuatan bagi kita semuanya. Bagi Bapak Ibu saudara-saudari yang ingin didoakan untuk pokok doa tertentu atau ingin menceritakan kesaksian, baik mujizat kesembuhan, pemulihan masalah keluarga dan lain-lain, dapat disalurkan melalui chat WhatsApp di nomor 0813 2742 0088. Mari kita akan sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur buat kebenaran firman-Mu hari ini. Firman-Mu yang mengingatkan kami, memberikan kabar sukacita bagi kami, bahwa kami pun akan menerima mahkota kebenaran sama seperti Paulus saat kami merindukan kedatangan-Mu yang kedua kali. Kami benar-benar mempersiapkan diri kami supaya kelak kami akan dapat menerima mahkota kebenaran itu. Tuhan berkati setiap jemaat Tuhan yang ada di GPD LSAD Magelang. Biarlah hidup kami semakin hari semakin cinta Tuhan dan semakin setia melayani Tuhan. Ya Tuhan, tolonglah keluarga GPD LSAD Magelang menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kami. Terima kasih Tuhan, kami aminkan dan terima firman-Mu dengan penuh ucapan syukur dalam nama Yesus. Haleluya. Amin.